pada pagi yang cerah ini saya dan kelompok saya, teman-teman saya akan melakukan tugas observasi pada hari ini. Sini saya berada di Museum Mojopahit. Museum Mojopahit berada di kawasan Trawulan. Museum Mojopahit itu digunakan untuk peninggalan sejarah-sejarah, entah itu artefak atau barang-barang kuno yang lain lah. Maka didirikanlah Museum Mojopahit itu. Ini saya berada di gerbang masuk Museum Mojopahit ya. Ini Museum Mojopahit ini merupakan pusat peninggalan Kerajaan Mojopahit, salah satu kerajaan terbesar di Nusantara Indonesia. Berada di kawasan Trawulan yang diyakini sebagai ibu kota Kerajaan Mojopahit pada abad 13 dan sampai 15. Sejarah Museum Trawulan dimulai dari penemuan reruntuhan Trawulan, bekas ibu kota Majapahit pada abad ke-19 yang mendorong pembentukan perkumpulan arkeologi oleh Kromojoyo Adinegoro dan Insinyur Henrykus Markland Pond pada tahun 1924. Koleksi temuan dari situs-situs seperti Candi Tikus dan lain-lain dikumpulkan di kantor OVM, lalu dibangun gedung museum permanen tahun 1926 sebagai cikal bakal museum saat ini. Museum ini atau Museum Trawulan sempat ditutup saat Jepang menduduki Indonesia, namun dibuka kembali pada tahun 1943 dan kini menjadi wadah penting peninggalan arkeologi Majapahit seperti Arca Airlangga dan Surya Majapahit. Garis waktu sejarah Museum Trawulan yakni ada 5 garis waktu sejarah. Yang pertama pada abad ke-19, penemuan yakni pada masa penemuan reruntuhan kota kuno di Trawulan oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan teman-temannya. Dan garis waktu yang kedua pada tahun 1924, pembentukan organisasi arkeolog yang bernama Oudetkundig Vereniging Majapahit atau bisa disingkat OVM yang dipimpin oleh RAA Kromojoyo Adinegoro dan Insinyur Henrykus Markland Pond. Dan pada garis sejarah waktu yang ketiga yakni pada tahun 1926, pembangunan yakni pada masa pembangunan gedung baru untuk menampung koleksi yang terus bertambah menjadi cikal bakal Museum Trawulan ini. Yang keempat yakni masa penjajahan Jepang, pada masa museum ditutup dan Insinyur Henrykus Markland Pond menjadi tawanan oleh Jepang pada tahun 1942 sampai 1900. Garis waktu sejarah Museum Trawulan. Garis waktu sejarah Museum Trawulan ini ada 5 tahapan atau 5 jenjang, yakni pada jenjang pertama abad ke-19 pada masa penemuan reruntuhan kota kuno di Trawulan oleh Sir Thomas Stamford Raffles dan teman-temannya. Garis waktu yang kedua yakni pada tahun 1924, yakni pada masa pembentukan organisasi arkeolog yang bernama Oudetkundig Vereniging Majapahit atau bisa disingkat OVM oleh RAA Kromojoyo Adinegoro dan Insinyur Henrykus Markland Pond. Garis waktu yang ketiga pada tahun 1926 pada masa pembangunan gedung baru untuk menampung koleksi yang terus bertambah menjadi cikal bakal Museum Trawulan ini. Dan pada garis waktu sejarah yang keempat ini pada masa penjajahan Jepang. Museum ini ditutup dan Insinyur Henrykus Markland Pond menjadi tawanan oleh Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Garis waktu yang terakhir atau yang kelima pada tahun 1943
pada masa museum dibuka kembali atas perintah Profesor Kayashima yang pada saat itu memimpin kantor urusan barang kuno atau lembaga KUBK. Oke, selanjutnya yaitu sumur Jobong. Sumur Jobong ditemukan sekitar tahun 90-an. Sumur ini terdapat dua jenis, yang pertama berbentuk bundar, yang kedua berbentuk kotak. Dan yang berada di museum ini berbentuk bundar. Oke, di sini selanjutnya adalah tempat penyimpanan peninggalan seperti gong, nisan, dan figuran terakota muslim. Untuk di sini, gong digunakan untuk pertunjukan wayang sebagai syiar Islam, dan ini adalah nisan peninggalan yang ditemukan di makam Troloyo. Di sini juga ada figuran terakota muslim pada masa Majapahit abad ke-13 sampai 16. Dan di sini juga bisa dilihat, di sini adalah nisan Fatimah binti Maimunah yang berada di Troloyo. Oke, di sini kita memasuki salah satu ruangan yang dimana di dalamnya terdapat beberapa gerabah, kendi, dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat ada salah satu gerabah yang biasa dipanggil jambang. Terus di sini juga ada arca, alat upacara, bangunan, perlengkapan rumah, dan lain sebagainya. Selain itu, di sini juga ada kendi sama alat minum ya. Ini terus di sini juga ada piring ya, piring yang terbuat dari tanah. Baik, di sini saya akan memperkenalkan benda atau arsitektur bersejarah di zaman Kerajaan Majapahit. Ini ada batu bata. Batu bata di sini itu biasanya digunakan pada kerajaan. Biasanya batu bata ini digunakan untuk arsitektur rumah-rumah di zaman zaman dulu ya. Di sini ada 3 macam, ada yang persegi panjang, dan ada yang nyuncung kayak gitu ya. Biasanya batu bata persegi 6 ini dijadikan rantai ketika di zaman kerajaan dulu itu. Nah, biasanya dengan status sosial yang lebih tinggi atau menengah ke atas lagi tuh dipakainya ini. Persegi 6 ini dipakainya untuk status atau keluarga yang status sosialnya di atas minimal ya, di atas rata-rata. Terus di sini juga ada jobong. Jobong adalah struktur dinding sumur yang berbentuk silinder dan terbuat dari terakota. Jobong berfungsi sebagai penampang sumur pada masa Majapahit. Jumlah jobong pada sebuah sumur biasanya ganjil, bervariasi antara 1 sampai 11 buah. Sumur jobong banyak ditemukan di sekitar sisa-sisa fondasi bata bekas pemukiman kuno. Nah, mungkin bagi yang menonton boleh bisa dilihat ya. Nah, ini. Nah, ini sumurnya ya. Dinding sumurnya. Baik. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak benda-benda peninggalan bersejarah di kerajaan Majapahit yang ada di museum Majapahit ini. Ya mungkin ini salah duanya aja yang bisa saya perkenalkan. Oke, kali ini lihat di situs dari Candi Jawi yang merupakan salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Singosari yang terletak di kaki Gunung Lirang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini dibangun pada abad ke-13 sebagai tempat Pandawarman Raja Kertajaya, raja terakhir Kerajaan Singosari. Keunikan dari Candi Jawi ini terletak pada perpaduan unsur agama Hindu, Buddha yang tampak jelas pada struktur dan simbol-simbolnya. Bangunan Candi Jawi berdiri megah dengan
bahan andesit berwarna gelap, sementara bagian puncaknya yang menggunakan batu putih menciptakan kontras yang khas. Candi ini memiliki bentuk ramping dan tinggi, dikelilingi oleh kolam yang menambah kesan sakral dan menenangkan. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah observasi tentang Kerajaan Mojopahit dari kelompok 4 dan teman-temannya. Oke, dari sini saja. Semoga observasi hari ini bermanfaat. Akhiril kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.